Cemburu bergolak, duku bergerak. Sambil duduk di kursi kebesarannya, diiringi senyum kemenangan yang lepas, Angelin Ratu Mas mungkin dia sedang membayangkan ketakutannya rindu ilahiyah akibat diganggu oleh jin-jin kiriman Abah Lawang itu. Ditemani oleh Regia Agalea si pacar ngaku-ngaku itu, dia merayakan kemenangannya. Tak lama kemudian, setelah malam tiba, kegelapan merayap menyelimuti alam sekitar. Semakin larut malam berlalu, perlahan-lahan Angelin mendengar suara-suara berisik yang aneh hihihi, hahaha, uhuhu, wewewew, yang mengganggu dan menyeramkan, bikin merinding bulu kuduk. Dia sendirian di kamar, sebab suaminya sedang pergi ke luar negeri untuk kerjasama bisnis dengan perusahaan lain. Ketakutan mulai merembes ke dalam hatinya. Makin lama kegelisahan menguasai dirinya. Rupanya para jin kiriman Abah Lawang itu mendatangi rumahnya. Dia kembali ingat dengan pernyataan Abah Lawang dulu itu. Bahwa kalau para jin-jin kirimannya itu tidak bisa masuk ke dalam rumah Rindu, maka jin-jin kiriman itu akan berbalik arah dan dia akan mencari pesuruhnya, dan pesuruhnya itu adalah Angelin. Maka segera dia menelpon Abah Lawang untuk meminta bantuan. Abah, tolonglah aku. Di rumahku sekarang banyak suara-suara asing yang menyeramkan dan menakutkan. Ya, aku akan memanggil pulang hodam-hodamku itu. Bila nyonya sudah merasa aman nanti, maka aku nyatakan bahwa urusan kita sudah selesai sampai di situ. Iya Abah, aku mengerti. Setelah usahanya gagal menyingkirkan rindu ilahiyah itu, Angelin Ratu Mas dilanda sakit, dan kini dia harus istirahat di kamar rumah sakit. Di atas pembaringan kamar rumah sakit, Angelin merenungi perbuatan yang sudah dilakukannya itu. Yang membebani pikirannya ialah jika suaminya itu tergoda oleh wanita lain. Maka dia tidak mau kehilangan suaminya pemilik perusahaan besar itu. Maka datanglah 4 orang pertama mengunjungi Angelin yang masih berbaring istirahat itu. Mereka itu adalah Darius Bramasta, Tino Supratikno, Rindu Ilahiyah dan Regia Agalea. Setelah basa-basi seperlunya, Tino Supratikno anak tunggal Angelin dan Darius itu menyampaikan pernyataan pentingnya. Kenapa sih Mama sampai melakukan hal tersebut? Itu cukup berbahaya Ma. Kalau cuma masalah cemburu, Mama kan bisa membicarakannya dengan Papa secara baik-baik, bukan malah melibatkan dukun untuk menyelesaikannya. Kalau Mama berhasil dengan cara dukun itu, berarti Mama sudah mencelakai orang lain. Dalam hal ini berarti Rindu, dan ketika Mama gagal, maka seperti inilah efek buruknya buat diri Mama. Sungguh aku tidak ingin orang-orang yang aku sayangi mendapat musibah. Angelin menyimak baik-baik perkataan anak tunggalnya itu. Tino melanjutkan kata-katanya lagi. Perlu Mama tahu, kehadiran Rindu di perusahaan kita itu banyak membawa kemajuan dan keuntungan. Di antaranya, Rindu berhasil mengajak 3 perusahaan besar Eropa bekerja sama dengan perusahaan kita, dan Rindu mampu menghadang gerakan Victor Managi dan teman-temannya selaku eksekutif personalia yang secara diam-diam hendak merebut perusahaan kita. Juga Rindu mampu meningkatkan kuota produksi untuk memenuhi marketing demand di saat perusahaan lain mengalami krisis marketing yang menyebabkan produk menumpuk akibat lambatnya penjualan. Angelin makin menyadari kesalahannya dan timbul rasa malu terhadap Rindu. Lalu suaminya, Darius Bramasta, berkata, Papa kan pernah bilang, bahwa kita harus profesional dalam pekerjaan. Rindu itu lulusan manajemen bisnis, makanya Papa rekrut dia bekerja di perusahaan kita. Kalau dikaitkan dengan rasa suka, ya Papa suka sama Rindu bahkan ingin melamarnya. Tuh kan, Papa bikin kesel. Wow, Rindu kaget dan bahagia mendengarnya.
Sementara Regia, Wo kaget dan mangkel luar biasa. Ya papa suka sama Rindu untuk jadi menantu kita dan melamarnya untuk Tino anak tunggal kita yang ganteng ini. Lalu Regia berkata, Om, Tante, bagaimana dengan aku? Aku kan lebih dulu kenal Tino. Om Tante kan sudah setuju hubungan aku dengan Tino. Itu kan masih pertanyaan Re. Sudahlah, pilih saja pemuda di luaran sana. Kamu punya pacar banyak. Sebagai orang dinas rahasia, Tino banyak tahu kiprah kamu di luaran sana. Pokoknya aku tak bisa terima. Darius, Angelin, Tino dan Rindu hanya melongo memperhatikan Regia keluar sambil gerasa-gerusu dan marah itu. Akhirnya, mereka saling maaf-memaafkan. Untuk merayakan momen bahagia ini, mereka makan-makan bersama dalam suasana penuh tawa dan senyum manis. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita lainnya yang lebih asyik dan seru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.